Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum ya bi taqwa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu sholat isya berjamaah, kita niat iktikaf juga. Nawaitu an atikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi taqarruban ila Allah. Niat iktikaf selama di masjid ini karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, saya menyampaikan materi beberapa hadis ya. Saya anggap ini bunga rampai dalam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tabrani an Jabir bin Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang ketika berbuat dosa yaitu mereka beristighfar. Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis diriwayatkan Imam Bukhari itu ada kata-kata khairun nas. Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia orang memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nasi man tola umruhu, sebaik-baik manusia panjang umurnya, bagus amalnya. Nah, kemudian hadis yang lain, khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, akmalul iman, ahsanukum khuluqa. Khairun nasi ahsanukum qada'a. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika membayar utang itu bagus, tapi dengan catatan tidak ada syarat ketika awal meminjamkan. Pinjam 1 juta, pulangin 1.100.000 lebih, itu bagus ya. Nah, sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahsanu stabsyaru, apabila mereka berbuat baik mereka bergembira. Kenapa Bapak sekalian berbuat baik itu mereka bergembira? Karena orang yang berbuat baik itu atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majlis ilmu, majlis ini karena apa? Bantuan dari Allah, bukan semata-mata kita. Betul nggak Pak? Melakukan kebaikan itu karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang potensi apa kebaikan ada di diri kita itu, hidayah itu memang sudah ada. Kemudian Allah gerakan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena Allah, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ini akan mengikuti langkah-langkah setan. Di berbahagialah kita, gembira karena melaksanakan kebaikan. Saudara sekian berbahagia. Nah, ini dalam konteks ketika mereka berbuat apa? Buruk, beristighfar sebagai tanda-tanda apa? Orang-orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu
fahishatan aw walamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri orang bertakwa itu kalau berbuat dosa apa? Beristighfar. Kayaknya dalam ayat yang lain wabil asharihum yastaghfirun. Ketika sahur itu menjelang subuh itu mereka apa? Istighfar. Tanda dalam bertakwa. Rasulullah SAW itu beristighfar 1 kali, diriwayatin 70 kali, diriwayatin 100 kali. Tanda Rasulullah seperti itu. Pada Rasulullah apa? Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa Nabi sudah diampuni, yang lalu maupun yang apa? Ada yang lalu maupun yang belakangan. Jadi ciri-ciri sebaik-baik umat Nabi SAW itu yang berbuat dosa istighfar. Umat Nabi itu ada 2. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kita termasuk umat ijabah nih. Umat dakwah itu mereka yang belum dapat taufik hidayah. Terus mereka apa? Diberikan pencerahan, lil irsyad walil bayan. Nabi memberikan irsyad wal bayan. Adapun anugerah kekuatan taufik Allah hujamkan pada kolbu masing-masing manusia, itu urusan siapa? Allah. Hak prerogatif siapa? Allah. Maka Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah 13 tahun lebih, mereka belum dapat, ada yang sebagian belum dapat hidayah. Nabi merasa apa? Pada dirinya frustasi. Berbagai macam ayat Allah firmankan, wahai Muhammad, urusan hidayah dari siapa? Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Nabi hanya lil irsyad wal bayan, memberikan petunjuk, penjelasan. Ini Islam begini, ini begini. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh tauladan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan walidul qalbi lan fadu min hawlik. Dan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Kalau engkau berlaku kasar, orang-orang akan menjauh dari dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, Rahul Bukhari an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim. Anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Ya, kalau sohibul baitnya makan daging, dia makan daging, betul. Pakaiannya dicukupi, pendidikannya juga dicukupi. Yatim. Apa yatim sih? Yatim itu kata Nabi, la yutsmah ba'dal ihtilam. Tidak ada yatim sesudah apa? Tidak ada yatim ba'dal bali. La yutmah ba'dal ihtilam. Tidak ada yatim kalau apa? Dia sudah balik. Kalau balik itu dia tidak yatim lagi. Kalau laki-laki balik umur berapa tahun? 15 tahun. 1, 2 pernah mimpi bersenggama. 3 udah tumbuh rambut di kemaluannya. Betul. Nah, itu diantara itu tanda-tanda yatim. Makanya kalau dia usia SMP yatim bukan? Bukan yatim. Nah, dia dalam konteks misalnya fakir miskin. Betul. Nah, ya udah Bapak sekalian, anaknya kita urusin, betul nggak? Kita sekolahin, ibunya juga kita apain? Nikahin. Nah itu sekaligus Bapak sekalian, jangan tanggung-tanggung. Sorry. Wasyaru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sebaik seburuk-buruk rumah di kalangan umat Islam, rumah yang ada anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk. Dengan buruk, dipekerjakan, dihinakan, kemudian tidak disekolahkan dan sebagainya. Jadi dari keuntungan aja, seburuk-buruk rumah. Tidak ada sejarahnya Bapak sekalian kalau orang melihara anak yatim ikhlas karena Allah terpuruk hidup, nggak ada. Semua dapat
berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Saya dan orang menanggung anak yatim itu seperti apa? Dua seperti ini dalam surganya, berdekatan nanti. Orang yang melihara anak yatim nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentang yatim Bapak sekalian dalam surat 2 Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi lakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala bihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fi riqab wa qama sholata wa ata zakata wal muquna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya di antaranya apa? Mengurus anak yatim. Makanya Bapak sekalian, Muharram itu dijadikan sebagai apa? Lebaran anak yatim. Dengan apa? Ayat Qur'annya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Menganjurkan untuk memberikan makanan pada anak yatim dan orang-orang miskin itu ya termasuk ya tidak menganjurkan untuk memberikan makanan pada orang fakir miskin anak yatim, maksud pada orang mendustakan agama, sekedar menganjurkan. Ayo kita bentuk panitia yatim, ayo ini dan sebagainya. Dan ketika dalam konteks yatim Bapak sekalian itu mesti ada pemisahan. Betul nggak? Ini acara santunan yatim, dipisahin yang lain-lain. Tendanya berapa? Mau nyumbang tenda berapa? Makanannya, betul. Sonnya, penceramahnya, santunannya nih yang banyak. Jangan sampai acara besar-besaran, Bapak tendanya bagus, sonnya bagus, makanannya cuma apa adanya. Cuma dikasih 200.000. Ada yang begitu? Ini termasuk kita mendustakan, termasuk kita makan harta anak yatim. Jadi dipisah-pisahkan itu. Nah ya, ini hati-hati saudara-saudara sekalian. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ma khallafal insanu ba'dahu salasun. Baik-baik apa ya perkara yang ditinggalkan oleh manusia sesudah meninggalnya ada 3. Pertama, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Jadi para ulama Bapak saya menjabarkan anak soleh ini bukan sekedar anak biologis. Anak soleh itu anak didikan seseorang sehingga menjadi soleh, maka dia mendoakan dia yang meninggal juga termasuk Bapak sekalian. Orang mengajar sekolahan, betul nggak? Dia anaknya baik-baik, dia ingat gurunya. Mari kita doakan, mari kita baca suratul Fatihah itu sampai saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau kita mau memperpanjang Bapak sekalian, kalau pendapat Imam Syafi'i, bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim dan sebagainya, itu kalau kita doain Bapak sekalian bukan hanya sekedar doain apa, ya Allah ampuni kedua orang tua kami, saudara kami, sudah bukan hanya sekedar itu doang. Tambahin, ya Allah, pahala yang saya dapat di dunia ini kebaikan disampaikan pada orang yang sudah tiada. Maksudnya begitu kita. Bukan sekedar ya Allah ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah, pahala-pahala kita ngaji, pahala kita kemarin puasa Ramadan dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, amal kebaikan lainnya, itu kita niatkan kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal, saudara kita, teman kita dan sebagainya. Wa shadaqatun tajri yablughu ajruha, dan sedekah yang mengalir sampai pahalanya. Saya Bapak sekali gini, di kampung-kampung itu kadang-kadang 40 harian itu kan cetak surah Yasin Pak. Jadi surah Yasin di rumah banyak banget. Isinya itu juga sama. Betul nggak Pak? 40 hari Yasinan, isinya itu mulu. Bahkan di musola betul-betul itu. Coba sekarang misalnya mindset kita berubah. Itu kan dananya nggak kecil Pak, betul nggak? Cetak surah Yasin.
jutaan kan. Ya, belikan anak yang sekolah, anak yatim yang nggak mampu, belikan bukunya, belikan kitabnya, bayaran SPP-nya dan sebagainya. Betul nggak Pak? Nah ini menjadi PR buat kita, saudara-saudara sekalian. PR buat kita. Ini bukan hanya seperti itu. Kalau itu pahalanya ya dibaca sekali doang dibaca. Ya enggak? Kalau dibaca sekali pahalanya ada. Tapi kesononya itu bagi dibiarkan surah Yasin. Tanya di TU-nya tuh, berapa nih anak yatim, berapa nih fakir miskin yang belum bayaran, betul nggak? Itu kalau kita berikan Pak, bukunya, apanya sebagainya, mengalir pahalanya itu. Sodaqah jariyah, sodakotin tajri ya belubuha ajruha. Makanya dalam surat Al-Munafikun, Pak, surat berapa itu? 639 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Takhirkan barang sebentar ya Allah, sisa umur saya barang 10 menit lah, misal saya ingin sedekah, saya ingin berbuat baik, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ibadah-ibadah lain kita meninggal dunia terhenti udah. Kita umroh, kita haji, betul nggak? Kita puasa, buat diri kita terhenti. Tapi kalau sedekah, karpet yang Bapak donasikan ini luar biasa nih, betul nggak? Pembangunan fisik masjid dan sebagainya. Nah, jadi itu ya, sedekah jariyah mengalir pahalanya. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Kemudian yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi. Ilmu yang dimanfaatkan sesudahnya. Bapak ada orang tentang sholat misalnya, cara rukunya kurang beres, kurang sempurna, sujudnya dan sebagainya. Bapak luruskan. Ya enggak? Bapak kasih tahu sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu diperbaiki, itu pahala yang ngalir itu Pak, terus menerus. Makanya di sini saudara-saudara sekalian usahakan ya, anak kita, cucu kita itu membaca suratul Fatihah dari siapa? Dari bapaknya atau kakek. Jangan dari orang lain. Orang lain itu meluruskan aja deh, membenarkan. Karena suratul Fatihah dibaca buat sholat, betul nggak? Wajib. Sholat sunnah. Belum yang lain-lain kan. Jika bapak meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, anak cucu ini dapat bisa Fatihah dari mana? Dari bapaknya atau kakeknya. Itu luar biasa Pak. Jadi jangan begitu diserahkan. Kalau kita punya kemampuan, orang tua punya kemampuan tuh baca Al-Qur'an, ajarin ya. Enggak, nanti pahalanya akan mengalir. Ini saudara-saudara sekalian Allah katakan dalam surat At-Tur, alladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti oleh turunan mereka yang beriman, Allah tempatkan pada tempat yang sama, enggak akan Allah kurangi sedikit pun dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya, Rahu Usama bin Syarik, diriwayatkan Usama bin Syarik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Hakim ya. Kemudian wa huwa hadisun shahihun. Di sini sahih Bapak sekalian. Ini kitab Al-Muhtarar Ahadits An-Nabawiyah ya. Saya bacakan ini, dibaca di pesantren-pesantren. Cuma saya petik yang hadis-hadis yang sahih aja. Ya, hadis-hadis yang bermasalah dia saya sampaikan. Kemudian saya punya syarahnya. Syarahnya itu namanya Asyurukul Anwari Somadiyah, 4 jilid. Kitabnya 1 jilid, matanya syarahnya 4 jilid. Pensarahnya apa? Orang kita, orang Indonesia, orang Madura. Ahmad Ghazali Muhammad Fatullah Al-Manduri. Nah, ini luar biasa. Jadi orang-orang kita ini sudah banyak mensarahkan kitab-kitab Bapak sekalian.
Betul nggak? Bahkan orang-orang sekedar hanya dia menyantri di tanah air, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah kaliber Pak. Kitab-kitab mereka sudah dibaca. Di tas Islam Madinah, tas Islam Al-Azhar Mesir. Susunannya itu rapi. Padahal dia hanya mondok di mana? Di tanah air. Sastranya juga luar biasa. Kehebatan ulama-ulama kita, saudara-saudara sekalian. Padahal waktu itu belum ada MBG, betul nggak? Pak MBG kan untuk mencerdaskan. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat, ya Allah, nauzubillah semua nauzubillah kan MBG ini. Saudara-saudara sekalian, kaitannya Pak, orang yang berhenti sekolah itu bukan karena dia tidak makan, karena tidak apa? Dapat bayaran, betul nggak? Nggak beli buku, nggak beli LKS. Ini kadang-kadang pemerintah kita ini mau diapain juga, kukuh juga gitu, keras kepala juga. Jadi jenis korupsi yang dilegalkan Pak ya. Tentara gaji-gaji guru-guru kita yang honorer sangat miris melihatnya kan sebagainya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi saudara-saudara sekalian. Rasulullah bersabda, khairu ma utiyal insanu khuluqun hasan, sebaik-baik apa yang diberikan manusia itu akhlak yang baik. Wa syarru ma utiya qalbu su'in fi suratin hasanah. Jelek-jelek manusia itu sesuatu yang diberikan hati yang jelek pada bentuk yang bagus. Ini kaitannya dengan orang-orang munafik Pak, Allah celah. Dalam surat Al-Munafiqun itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husubun musannadah. Wa idza ra'aitahum, dan jika engkau melihat mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'jibuka ajsamuhum, fisik mereka itu mengagumkanmu. Fisiknya gede, tinggi, ganteng sebagainya. Wa iyaqulu, kalau mereka ngomong itu bicara ngomongnya enak, tasma' liqaulihim, kau mendengarkan ucapan-ucapan mereka itu. Tapi di sini ka'annahum syubu musannadah, seakan-akan mereka kayu Pak, yang kosong tersandar. Ruhnya enggak ada Pak, ruhiyahnya Pak. Karena Allah melihat seorang dari kolbunya, ruhiyahnya. Betul enggak? Nah, di sini sebaik-baik apa yang diberikan oleh Allah punya akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik itulah merupakan tanda ciri kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Saudara sekalian berbahagia, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dia punya majikan. Itu kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, sudah sekalian dalam surat Luqman ya. Itu pada waktu itu majikannya Luqmanul Hakim berkata, "Ya Luqman, potongin saya kambing, ambil yang terbaik dari apa? Dagingnya. Ya ambil hatinya." Kemudian beberapa waktu kemudian kata majikannya, "Luqman, beri potongin saya kambing. Kemudian apa? Ambil bagian terburuk dari apa? Dagingnya tadi itu." Ya sama Pak, yang terbaik hati, yang terburuk hati juga. Kok sama-sama hati? Apa jawaban Luqmanul Hakim? Karena seseorang itu perbuatannya baik kalau hatinya baik, perbuatannya buruk, ucapannya buruk kalau hatinya buruk. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kalau ibarat teko itu kita isi air, yang keluar apa? Teko itu kan ibarat hati kan, betul. Nah, teko gitu, gelas teko atau gelas, kita isi air keluar air, kita isi susu keluar susu, kita isi kopi keluarnya kopi. Tidak akan mungkin kita isi air keluar kopi kan. Nah ini makanya berbahagialah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang baik dan juga akhlak yang baik. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, hadza hadisun sahih. Hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari terbit padanya matahari itu hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hak prerogatifnya sekalian memilih makhluk pilihannya sesuai apa? Allah mau. Betul nggak? Sebaik-baik bulan apa? Dalam setahun Ramadan.
disusul dengan al-ashhurul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan yang Allah muliakan pun itu Muharram Pak, yang paling baik di 3 bulan yang lain. Sebaik-baik malam apa? Dalam seminggu malam Jumat. Sebaik-baik malam dalam setahun malam apa? Lailatul Qadar. Sebaik-baik tempat apa di dunia ini? Masjid. Betul. Sebaik-baik omongan manusia apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang kalau punya pilih-pilihan. Sebaik-baik manusia di dunia akhirat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik malaikat apa? Malaikat Jibril. Kita ada punya kemuliaan yang luar biasa. Quran diturunkan dari Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril yang paling mulia, sampaikan pada Muhammad yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian kita ini menjadi umat apa? Yang paling mulia kalau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa hari Jumat hari yang paling baik? Fihi khuliqa Adam, diciptakan Adam pada hari Jumat. Fihi uhbita minal jannah, pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga. Fihi tiba alaihi, pada hari Jumat Nabi Adam bertobat. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa fihi kubido, pada hari Jumat Nabi Adam Allah wafatkan. Wa fihi taqumus saah, pada hari Jumat terjadi kiamat. Jadi kiamat itu nanti pada hari Jumat. Cuma Jumatnya kapan? Betul. Ada orang sementara ini mengatakan umur usia dunia berapa? 1500. Sekarang sudah berapa nih? 1447. Katanya, padahal sesungguhnya yang tahu tentang kiamat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Mereka bertanya tentang kiamat, itu urusan Allah. Tidak ada bisa yang menjelaskan kehadiran kiamat kecuali hanya Allah. Cuma hari Jumat memang. Jumatnya kapan kita nggak tahu. Makanya kalau sore-sore ini hari Kamis nih, jam 5 mendung, betul. Kilap bleger sana sini, angin puting beliung, betul. Wah, jangan-jangan kiamat ini. Karena ada Jumat itu kan Pak. Jumat itu masuknya terbenam matahari di hari Kamis, masuk Jumat itu. Siap-siap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, terjadi kiamat itu cepatnya luar biasa. Ada orang Pak, ketika dia memeras apa? Susu dari kambing atau untanya atau sapinya. Susu itu belum keluar, udah apa? Allah gulung tuh alam semesta ini. Ya. Ketika orang itu pedagang mau meterin, ada pembelinya, belum selesai meterin. Udah apa? Sudah terjadi kiamat itu yang luar biasa. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim yauma tarawnaha tajhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu hamlin zati hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Sungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, orang yang orang pada melahirkan, sesungguhnya dia melahirkan, belum waktunya melahirkan. Orang-orang pada mabuk padahal tidak mabuk. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Apa jawaban Nabi? Apa yang kau persiapan buat kiamat? Apa yang kau persiapan buat kiamat, menghadapi kiamat? Yang kita persiapkan berarti iman dan amal soleh kita perbanyak sebagai investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan daripada kesyirikan, pada riya dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak sekalian, wa fi sa'atul la yusadifu 'abdul mu'minun wa huwa fi sholati. Di hari Jumat itu ada waktu, ya enggak, ketika seorang mukmin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alullaha syai'an, dia minta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu, kecuali Allah berikan kepadanya. Itu di hari Jumat. Kapan waktunya itu di hari Jumat? Memang ada beberapa pendapat. Di sini dikatakan wa fi ta'yiniha bid'un wa arba'una qaulan.
dan pada menetapkan doa itu diijabah itu ada 40 pendapat lebih. Aqrabuha inda julusil khotib alal minbar ilal faraghi minas shalah. Pendapat yang paling sahih itu, yang paling dekat itu ketika khotib sudah naik ke mana? Mimbar. Khotib lagi naik ke mimbar, kita doa masing-masing sampai apa? Sampai selesai sholat. Kemudian wa akhiru sa'atin ba'dal asri, akhir saat sesudah asar. Itu masih ada waktu itu, sudah asar pada hari Jumat sebelum terbenam matahari. Memang Bapak sekalian, di sini dikatakan dalam syarahnya wa ufiyat tilkas sa'ah, itu hari, itu doa ya enggak disembunyikan waktu ijabah itu, liyakuna mujtahidan fil ibadah, supaya orang bersungguh-sungguh di dalam ibadah, fi jami'i sa'ati dzalika yaumil 'azim, pada keseluruhan jam-jam waktu-waktu itu hari Jumat. Jadi mulai dari pagi aja udah, betul nggak? Pagi 9, 10, 11 terus sampai matahari belum terbenam. Itu waktu-waktu ijabah. Tapi pendapat yang paling berdekatan, yang paling sahih adalah apa? Ketika khotib sudah naik ke mimbar. Terutama Bapak sekalian ketika duduk dua khutbah. Udah isya belum? Belum. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Darda. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul mar'il muslimi mustajabun li ahi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim itu diijabah bagi saudara yang muslim ketika yang didoain itu dia enggak tahu. Inda rasihi malakun muwakkalun bih, di kepalanya itu inda rasihi malakun muwakkalun bihi. Ketika seorang berdoa itu malaikat dia mewakili di atas kepala kita. Kullama da'a li ahli bi khairin, ketika seorang berdoa kepada saudara dengan doa yang baik, walal malaikat berkata amin walaka bimisli dzalika. Di sini saudara-saudara sekalian, makanya ketika ada doa menggunakan kata-kata na, baik doa dari Nabi, Quran maupun Sunnah, nah itu kan kalau kita sendiri buat kita. Kemudian ada keterlibatan situ kita, di samping buat kita juga buat siapa? Orang lain. Sekarang ketika kita berdoa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah yang telah menghidupkan kami. Maksudnya saya kan? Saya di sini Bapak sekalian juga diterlibatkan kepada orang-orang saudara kita yang muslim. Tahu nggak mereka yang kita doain? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ini doa juga di Quran tuh banyak menggunakan kata na. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita berdoa sendirian, kita libatkan niatnya juga buat siapa? Saudara-saudara kita. Karena itu Bapak sekalian, ketika kita menggunakan kata saya, ini seakan-akan ada apa kita? Kalau saya ini ada kesombongan, betul nggak? Ada kesombongan saya. Tapi kalau kita masukin kami, kita libatkan juga doa ini buat saudara-saudara kita yang lain. Ketika saudara kita yang kita doain mereka nggak tahu, maka itu doa kita sangat mustajab, ya, diaminkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Berapa menit? Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya tentang doa. Ini Pak, kalau kita berdoa itu satu buat diri kita, betul. Kedua buat orang tua kita, ketiga buat umat Islam. Doa Nabi Nuh apa? Doa Nabi Nuh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh?
Robbik firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Imam Ahmad bin Hambal dia berdoa, Robbik firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris wali Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i masuk gurunya. Nabi Muhammad pun begitu, dia berdoa. Ini buat dirinya dulu, kemudian buat orang tuanya, buat lain orang-orang beriman. Kemudian bagaimana Pak Abdullah mana ketika kita berdoa Robbik firli wali walidayya dengan Robbana firlana dzunubana atau Robbik firli Robbana ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku dan juga orang-orang Pak wali-walidina dengan wali-walidayya. Abdullah mana? Kata ulama wali-walidina bentuk jamak. Kalau bentuk jamak berarti orang tua kita yang kedua orang tua kita yang biologis, kemudian apa? Kakek nenek kita ke atas. Itu nyambung. Jadi abdulnya wali-walidi. Nah, untuk orang-orang tua kami. Nah, berarti orang tua kami, nenek kami, wujud kami dan seterusnya. Cukup Pak? Udah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Beberapa bunga rampai yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.